Pernah nggak sih kamu ngerasa sekarang hidup itu kayak makin kenceng aja? Teknologi maju semakin pesat, berita perang muncul tiap hari, ekonomi dunia naik turun, pekerjaan banyak diganti AI. Sementara harga kebutuhan makin nggak kejangkau. Belum lagi nih di Indonesia, budaya harus sukses sebelum umur 25 tahun seolah jadi standar baru. Scroll TikTok, lihat anak 20 tahun sudah punya bisnis. Buka Instagram, ada yang baru lulus langsung kerja di perusahaan besar. Buka YouTube, ketemu konten, cara jadi sukses cepet, cara cuan kilat, cara produktif 24 jam. Oke, di satu sisi mungkin kita pengen ikut berkembang di situ, tapi di sisi yang lain kepala rasanya pengen pecah. Kenapa? Ya hati capek, tenaga habis, tapi tetap merasa belum cukup dengan semua hal yang kita lakuin saat ini. Jadi sebenarnya ada satu pola yang dialami banyak anak muda sekarang. Mental health makin rapuh, tapi tuntutan produktivitas makin tinggi. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini terjadi karena kita hidup di zaman ketika dunia bergerak terlalu cepat. Setiap minggu ada teknologi baru. Setiap hari ada pencapaian orang lain yang muncul di beranda kamu. Otak kita kebanjiran informasi yang bikin kita merasa tertinggal terus. Dan yang lebih berat, muncul budaya baru yang tanpa sadar merusak cara kita melihat diri sendiri, yaitu budaya hustle culture and toxic positivity. Apa sih hustle culture itu? Ya, itu adalah suatu pola pikir yang membuat banyak orang percaya bahwa kalau kamu nggak sibuk, artinya kamu males. Kalau kamu nggak produktif, ya kamu buang-buang waktu. Kalau kamu nggak berkembang cepat, ya artinya kamu tertinggal. Padahal jadi sibuk itu nggak selalu berarti jadi berkembang. Banyak anak muda yang kelihatannya kerja terus, tapi hidupnya sebenarnya cuma kejar-kejaran sama kecemasan. Ditambah lagi ada budaya toxic positivity, di mana semua harus dianggap baik-baik aja. Udahlah, positif aja. Jangan overthinking, gagal itu biasa. Padahal yang kamu butuhin sekarang bukan dinasehati untuk berpikir positif, tapi didengar dan dipahami kondisi mentalnya. Toxic positivity bikin kamu merasa bersalah karena capek, seolah emosi negatif itu tanda lemah. Padahal justru emosi itu sinyal kalau ada yang perlu dibenerin. Nah, karena adanya dua budaya itu, jadilah banyak anak muda yang kerja keras tapi tetap ngerasa kalah, capek tapi merasa nggak boleh berhenti, punya prestasi tapi tetap merasa kurang, mikir semua orang lagi maju kecuali dirinya sendiri. Yang paling berbahaya adalah ketika kamu jadi nggak kenal batas tubuh dan pikiranmu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana biar tetap berkembang tanpa menghancurkan diri sendiri? Ada beberapa fondasi penting. Yang pertama, pahami pola hidup, bukan pola hidup orang lain. Setiap orang punya ritme, kemampuan, dan tantangan berbeda. Yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kamu. Yang kedua, batasi paparan perbandingan. Jadi scrolling itu boleh banget, tapi kalau tiap habis scrolling kamu jadi down, berarti kamu lagi minum racun pelan-pelan. Batasi konsumsi konten pencapaian orang lain. Lebih banyak lihat diri sendiri, bukan hidup orang lain. Ketiga, produktif itu penting, tapi istirahat itu wajib. Ingat, tubuhmu itu bukan mesin. Yang keempat, fokus ke proses, jangan obsesi sama kecepatan. Di era kompetisi global seperti sekarang, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Dan yang terakhir, capek itu normal. Ingat, nggak semua hari harus kuat. Nggak semua target harus tercapai cepat. Ketika kamu bisa jujur sama diri sendiri, kamu punya ruang buat memperbaiki hidup dengan cara yang lebih sehat. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, itu adalah hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling cepat sukses, tapi perjalanan siapa yang paling bisa bertahan dan berkembang tanpa kehilangan diri sendiri. Oke, mungkin ini aja pembahasan di video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, terus dukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.